Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon damai sejahtera dari Tuhan, pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 20-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian Efesus 4 ayat 20-24. Tema kita, pembaharuan total. Orang Kristen atau orang yang sudah percaya dan menerima Kristus haruslah memiliki perbedaan dengan orang di luar Kristus. Orang yang sudah menerima pengajaran Kristus akan mengalami pembaruan total, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2. Di sana ada pembaruan dari dalam keluar, atau pembaruan status yang disebut sebagai metamorfosis. Ibarat ulat yang berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Begitulah proses metamorfosis. Perubahan orang percaya bukan seperti ular yang hanya ganti kulit luar, tetapi aslinya tetap adalah ular. Ya, tentu tidak demikian ya saudara-saudara. Tetapi perubahan radikal, perubahan yang mengakar dari manusia lama menjadi manusia baru secara rohani. Pembaruan apa yang dialami oleh orang percaya? Pertama, pembaruan rohani atau pembaruan spiritual. Pembaruan rohani berbicara tentang hidup baru yang dimiliki oleh orang percaya. Dari yang sebelumnya disebut mati karena pelanggaran dan dosa, di dalam Kristus memiliki kehidupan secara rohani. Jadi semua orang percaya telah dibaharui secara rohani oleh karya Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Kedua, pembaruan pikiran atau mindset. Setelah mengalami pembaruan rohani, maka orang percaya memiliki pembaruan pola pikir. Pembaruan itu dimungkinkan karena dia sudah mendapatkan pelajaran tentang Kristus. Pengajaran tentang Kristus akan menolong orang percaya untuk berpikir seperti Kristus, yaitu memikirkan apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa yang membangun, dan tentu yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, ada pembaruan mental atau karakter. Pembaruan pola pikir itu akan menuntun seseorang kepada karakter yang benar. Dahulu suka berdusta, tapi sekarang berkata kebenaran. Dahulu menjadi pemarah, tapi sekarang bisa jadi peramah. Dahulu suka mencuri, tapi sekarang suka bekerja, bahkan suka berbagi. Dahulu suka berbicara kotor, tetapi sekarang memiliki perkataan-perkataan yang membangun. Dahulu dikuasai kejahatan dan dosa, sekarang hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebaikan. Itulah perubahan yang dialami oleh orang percaya. Tetapi yang keempat, ada pembaruan relasi sosial. Pembaruan relasi itu berkaitan dengan pemulihan hubungan dengan sesama manusia. Di dalamnya ada kasih mesra dan keinginan untuk saling memaafkan, saling mengampuni jikalau ada kesalahan satu dengan yang lain. Inilah pembaruan yang dialami oleh orang percaya. Pembaruan secara total yang mencakup segala aspek kehidupannya. Namun perhatikan saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa selama kita masih ada dalam dunia ini, kita membutuhkan pembaruan terus-menerus, atau disebut dengan pembaruan yang bersifat progresif, menuju kepada kesempurnaan kekal bersama Kristus di dalam kerajaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa mengalami pembaruan total? Perhatikan ayat 20-21. Di sana dinyatakan beberapa hal yang sangat penting. Kita dapat mengalami pembaruan total karena kita mengenal Kristus secara pribadi, dan ini adalah sebagai keharusan. Lalu berikutnya,
kita harus mendengar Kristus, lalu kemudian menerima pengajaran di dalam Dia, serta menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Dengan hal-hal itulah, maka kita akan dapat mengalami pembaruan secara total. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani hari ini. Shalom.